Assalamualaikum. Masih sama Ibu Desi mengajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap kita membaca sebuah bacaan atau sebuah teks, kita sudah tidak awam lagi ya dengan yang namanya paragraf. Jadi setiap teks terdalamnya didapat beberapa paragraf. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini biasanya terletak bisa di awal atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan untuk mendukung atau menjelaskan si gagasan pokok tersebut. Ada berapa jumlah gagasan pokok? Jumlah gagasan pokok tiap paragraf itu hanya ada satu. Jadi kalau misalnya paragrafnya ada 5, maka gagasan pokoknya pun ada 5. Jika paragrafnya ada 10, maka gagasan pokoknya pun ada 10. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya. Baik, ini ada contoh paragraf. Ibu akan membacakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kira-kira pada paragraf ini gagasan pokoknya ada di awal atau di akhir ya? Gagasan pokok pada paragraf tersebut ada di kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua sampai terakhir fungsinya menguraikan, menjelaskan, atau menambahkan informasi pada gagasan pokok. Misalnya tadi, gagasan pokoknya pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Diuraikan oleh kalimat kedua, kenapa pawai budaya menarik? Karena selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Diuraikan kembali di kalimat ketiga, siapa warga kampung Babakan? Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti pawai lewat. Kemudian diuraikan lagi di kalimat keempat, di mana pawai budaya itu dilaksanakan. Nah, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Selain itu juga diuraikan lagi bahwa selain Udin dan teman-temannya ada kakek Udin. Kemudian diuraikan lagi bahwa di sana terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi, kalimat pertama merupakan inti dari kalimat yang lain. Makanya gagasan pokoknya terletak di awal. Mudah bukan teman-teman? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Terdapat lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan. Jumlah korban jiwa yang mencapai 50 orang, 300 orang luka-luka. Orang yang selamat dari gempa bertahan dengan kondisi kekurangan air dan makanan. Gempa yang berpusat di Banten ini menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Pada paragraf tersebut, gagasan pokoknya terletak pada kalimat terakhir, yaitu gempa yang berpusat di Banten ini menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Dan didukung oleh gagasan pendukung dari kalimat ke-1 sampai kalimat ke-3, yaitu menjelaskan lebih jelas lagi bahwa kerugian yang dialami masyarakat itu ada yang dari segi bangunan, rumah yang rusak, kemudian korban jiwa, orang yang luka-luka, dan orang-orang yang selamat dari gempa meskipun mereka mengalami kondisi kekurangan air dan makanan. Kesimpulannya adalah yang pertama, gagasan pokok bisa terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, kalimat selain atau bukan gagasan pokok disebut gagasan pendukung. Jadi kalau gagasan pokoknya di awal, maka kalimat kedua sampai selesai disebut gagasan pendukung. Dan yang ketiga, gagasan pendukung lebih dari satu kalimat. Jika jumlah kalimatnya ada 4 pada satu paragraf, maka ada 1 gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Itu dia tadi penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah paham bukan?